Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Suatu peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sangat penting bagi kita. Karena itu memperingati kenaikan Yesus ke sorga kiranya kembali menyegarkan dalam hati jiwa kita bahwa sungguh ada tempat yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 16 ayat 17. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya. Injil Yohanes 16 ayat 7. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yang sudah ketemukan katakan haleluya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Puji Tuhan. Adalah lebih bermanfaat, berfaedah, berguna bagi kamu. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya tentang kenaikannya ke sorga. Walaupun pada waktu itu Yesus belum disalibkan, Dia belum mati, belum bangkit. Tetapi jauh hari Dia sudah menyatakan itu kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka ketika saat di mana Yesus akan naik ke sorga, supaya murid-murid mendapat pegangan dan kepastian ketika Yesus akan berpisah dari mereka. Artinya bahwa mereka tahu persis ya, apa kepentingan mereka dengan kenaikan Yesus ke sorga. Dan itu menjadi suatu pegangan di dalam melanjutkan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan akan percayakan kepada murid-murid dan semua orang percaya pada waktu itu. Ya. Alkitab katakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, ya, ada sekitar 500 murid dan orang percaya yang berkumpul di tempat itu. Dan ada pesan di sana oleh Yesus, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan perjanjian Bapa. Pesan ini sangat penting, saudara. Semua mendengarkan pesan itu. Tetapi kemudian yang mentaati pesan itu, firman itu, hanya 120 murid yang kemudian berkumpul di loteng Yerusalem. Nah, baik. Sekarang kita melihat apa saja yang menjadi kepentingan kita dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ya. Sebab itu Dia menyatakannya jauh sebelum Yesus mati dan disalibkan dan bangkit. Yesus sudah menyatakan itu. Karena memang setiap kita orang percaya mempunyai kepentingan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita lihat yang pertama. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin.
Ini kepentingan kita. Ya. Yesus secara terus terang membuka kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang percaya. Untuk apa dia harus pergi? Untuk apa dia harus naik dan kembali ke sorga? Ya. Dia katakan, kalau tidak demikian tentu aku menyatakan kepadamu. Tetapi yang sebenarnya Yesus katakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara, tidak cukup Yesus memberi diri menjadi korban, disalibkan, mati untuk keselamatan saudara dan saya. Tetapi kemudian dia juga pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Sehingga keselamatan itu kemudian menjadi sempurna bagi saudara dan saya. Apalah artinya keselamatan itu tanpa kita pernah sampai ke sorga? Tidak ada gunanya. Ya. Nah saudara-saudara, karena itu Yesus kemudian menegaskan dan meyakinkan kepada murid-muridnya. Ya. Akan terjadi perpisahan dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus katakan itu jauh lebih berguna bagi kamu. Ya. Karena Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kembali setelah tempat itu disediakan. Aku datang kembali dan membawa kamu ke sana. Jelas sekali saudara, ya, jelas sekali. Sehingga tidak perlu ada yang diragukan dari setiap janji firman Tuhan. Ini jelas sekali. Ya. Dan kita akan melihat selanjutnya tempat seperti apa yang disediakan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Tempat itu sudah ada atau belum? Mari kita lihat kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat 10 dan ayat 11. Wahyu 21 ayat 10 dan ayat 11. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan seterusnya. Ayat-ayat seterusnya menulis tentang keadaan daripada kota Yerusalem baru itu. Tempat inilah yang Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ternyata tempat itu sudah disediakan. Untuk lebih meyakinkan kita, Rasul Yohanes dikuasai oleh roh. Dia dibawa ke sorga di dalam roh. Dan apa yang kemudian ditunjukkan Allah kepada Rasul Yohanes, dia katakan, oh di dalam roh aku melihat Yerusalem baru itu turun dari Allah. Dan Yohanes menggambarkan keadaan dari kota itu. Dia katakan, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga Yohanes menggambarkan tentang kemuliaan itu seperti apa? Dia katakan seperti permata yaspis, seperti kristal, dan seterusnya. Ya. Dalam bagian-bagian selanjutnya dikatakan jalannya dari emas murni dan sebagainya. Saudara, Rasul Yohanes di dalam hal menggambarkan keindahan dan kemuliaan kota itu dibatasi oleh kemampuan kita manusia untuk membayangkan satu keindahan yang ada di dunia ini, satu kemuliaan yang ada di dunia ini. Sepertinya tidak ada barang-barang yang lebih mulia dan lebih indah, lebih berharga daripada permata, berlian, emas dan sebagainya. Nah, untuk menggambarkan kota itu, Rasul Yohanes terbatas dengan kemampuan kita untuk
dapat berpikir dan membayangkan keindahan itu. Tetapi yang sesungguhnya keindahan dan kemuliaan kota Yerusalem baru jauh melebihi benda-benda yang disebutkan di dalam ayat ini. Katakan amin. Jauh melebihi kota yang maha indah yang belum pernah dan tidak akan pernah ada di dunia ini. Haleluya. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Itu yang disediakan Tuhan bagi kita. 2 Korintus pasal 1. Maaf, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang belum pernah dilihat oleh mata. Emas, perak, berlian, kita semua sudah lihat, bukan? Ya. Walaupun saya tidak punya berlian, saya sudah lihat berlian yang maha indah yang ada di tempat pengasahan dan pembuatan berlian di Israel, ya, di pabriknya. Waduh, ada satu butir berlian 58 cahaya. Ya, saya tidak berani tanya harganya. Ya, tidak berani sudah. Haleluya. Begitu indah adanya. Maha indah, saudara. Tetapi Alkitab katakan yang disediakan Allah, yang disediakan Yesus bagi saudara dan saya, lebih daripada itu. Belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga ini. Kita mendengar banyak orang kaya raya di dunia, bukan? Memiliki segala-galanya, bukan? Itu bisa didengar, bisa diceritakan. Tapi yang Allah sediakan kita belum pernah dengar. Haleluya. Kita belum pernah dengar. Puji Tuhan. Dan belum pernah timbul dalam hati. Itu yang Allah sediakan. Dan apa yang disediakan Allah itu telah ditunjukkan Allah kepada Rasul Yohanes. Ya. Di dalam kitab Wahyu tadi kita baca. Kota yang maha indah. Luar biasa. Ya. Tidak pernah ada di dunia seperti itu. Kata tempat. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Dikatakan dalam ayat 14, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kata tempat dalam bahasa Greka ada dua pengertian di sana. Yang pertama disebut dengan kata mone, yang artinya tempat yang kekal. Tempat yang kekal. Tempat itu tidak akan pernah berubah, ya. Tidak pernah akan ada perubahan, tetap seperti itu dan berlangsung untuk selama-lamanya. Tempat yang kita diami di dunia ini, setiap tahun kita harus renovasi, ya, supaya tetap kelihatan bagus, baru, ya. Sebab ada saja, ya, perubahan yang terjadi karena cuaca lah, karena badai lah, ya, berubah. Tetapi yang dikatakan mone ini tempat yang kekal tidak pernah berubah, sama adanya, ya. Sebagaimana Tuhan jadikan, seperti itulah tempat itu. Katakan amin. Ya. Tidak perlu lagi saudara dan saya mulai berpikir, aduh tahun depan ini sudah mesti
direnovasi lagi. Bahkan gara-gara badai yang sebenarnya belum perlu renovasi, ya, terpaksa harus, ya, terpaksa. Nah, saudara-saudara, tempat yang disediakan Tuhan, pengertian yang kedua disebut dengan topos, yang artinya kota. Itulah kota Yerusalem baru. Puji Tuhan. Nah, saudara, kota itulah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul Yohanes di dalam roh, ya, ketika dia dikuasai oleh roh, ya. Jadi untuk melihat tempat itu, saudara, orang yang dikuasai oleh roh, yang rohnya diangkat ke sorga, seperti Rasul Yohanes. Nah, dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Alkitab katakan karena iman, ya, Abraham sudah taat kepada panggilan Tuhan, meninggalkan segalanya dan pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, ya. Sampai di tanah Kanaan dikatakan mereka itu diam dari satu kemah ke kemah yang lain. Kira-kira Abraham tidak bisa bangun rumah yang permanen? Oh, Abraham itu kaya raya, saudara. Kaya Abraham itu, sangat kaya. Alkitab katakan banyak ternaknya, banyak emas peraknya. Hambanya saja ada 318. Kaya dia. Apakah dia tidak mampu membangun satu tempat yang permanen, yang indah, yang layak? Tapi dia diam dari kemah ke kemah. Tempat yang sangat bersifat sementara adanya. Lalu kenapa dia mau tinggal dari kemah ke kemah? Alkitab katakan, oh karena dia menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah. Kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu kemudian ditegaskan oleh Yesus. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya hati jiwa Abraham, Ishak dan Yakub, oh tidak sama sekali terpikat dengan apa yang ada di dunia. Tidak. Walaupun mereka sanggup membangun, membuat lebih daripada sekedar kemah. Tapi dikatakan karena iman, dia menantikan kota yang akan datang. Haleluya. Artinya apa, saudara? Orang yang sungguh-sungguh beriman tidak pernah sama sekali terpikat dengan hal duniawi. Ya. Tidak pernah sama sekali harus terpikat dengan hal-hal duniawi. Tidak pernah menganggap bahwa hal-hal di dunia ini adalah segala-galanya, saudara. Tidak. Sorga adalah segalanya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Hal yang pertama ini memberi kita suatu kesimpulan bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah memberi kita kepastian tentang tujuan dari keselamatan itu. Ya. Keselamatan kita ada tujuan, yaitu sorga. Kepentingan kita yang kedua dengan kenaikan Yesus ke sorga, Yohanes, kita baca kembali Yohanes 16 ayat 7.
Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pasal 14, Yohanes 14, ayat 16 dan ayat 17. Apa yang dimaksud dengan penghibur yang akan diutus oleh Yesus? Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Kalau aku pergi, aku akan minta kepada Bapa dan akan mengutus kepada kamu penghibur, penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Luar biasa, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus kita itu. Dia datang memberi hidupnya, memberi nyawanya menjadi korban untuk keselamatan saudara dan saya. Dan supaya keselamatan itu menjadi sempurna bagi kita, dia pergi menyediakan tempat. Dia pergi supaya Roh Kudus datang kepada kita. Dia katakan menyertai kita, diam di dalam kamu. Untuk apa? Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah sampai di sorga. Dan Yesus tahu ketidakmampuan kita sebagai manusia, keterbatasan kita sebagai manusia. Kita sangat rapuh, kita sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal duniawi ini. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, surat Roma pasal 8 katakan, dia akan bersaksi kita adalah anak-anak Allah. Roma 8. Roma 8 ayat 16. Roh itu, yaitu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Kita ada di dunia, saudara, dilingkungi dengan segala macam pengaruh duniawi, ya. Dan kita masih hidup dalam daging ini yang sangat mudah dipengaruhi oleh hal duniawi. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, diam di dalam kita, walaupun daging ini seringkali mau terpengaruh, Roh Kudus bicara kepada kita, jangan, engkau anak-anak Allah. Kok saudara diam? Jangan, engkau anak Tuhan. Tidak boleh. Ya. Ada yang membatasi keinginan kita. Ada yang membatasi. Itulah yang Yesus katakan, dia akan datang kepadamu, menyertai kamu selama-lamanya, dan dia akan diam di dalam kamu. Kepentingannya apa? Dia bersaksi. Dia meyakinkan kita. Ketika kita menghadapi suatu keadaan di mana seolah-olah kita harus menyerah sajalah. Ikut saja. Roh Kudus memberi engkau kemampuan untuk bertahan sebagai anak Tuhan. Ya. Jangan. Apalah artinya itu? Itu suatu kesenangan yang sekejap. Ya. Engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Ada yang menegur kita. Ada yang menasehati kita. Ada yang mengingatkan kita tentang kebenaran firman Allah. Ya. Karena itu Yesus katakan ketika kamu menghadapi tantangan, penyiksaan, penganiayaan dan segala macam, dan kamu harus diminta bertanggungjawabkan imanmu, jangan kamu khawatir, sebab
Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh Kudus mengingatkan kamu tentang apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Ini fungsi daripada Roh Kudus. Yesus tahu saudara dan saya tidak mampu. Jangankan bilang untuk sampai ke sorga, sekarang saja ada begitu banyak orang Kristen tetapi harus menjual imannya, kekristenannya cuma karena hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya sementara adanya. Ya. Nah saudara-saudara, karena itu kita diberi Roh Kudus. Dan Yesus katakan Roh Kudus itu akan datang kalau aku sudah pergi kepada Bapa. Ya. Sebab kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang Tritunggal. Allah yang terdiri daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ketiga oknum Allah ini semua berperan dalam seluruh keselamatan kita. Ya. Ketiga unsur Allah ini, ketiga oknum Allah ini, Bapa, Anak, dan Roh, adalah ketiga oknum yang terlibat langsung dalam hal keselamatan manusia. Bapa yang merencanakan keselamatan itu. Kapan Bapa merencanakan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan bagi kita. Ya. Dan kemudian Yesus sebagai anak Allah yang diberi kepercayaan untuk melakukan keselamatan itu, karya keselamatan itu, dengan datang ke dalam dunia sebagai manusia, menjadi korban bagi keselamatan saudara dan saya. Yesus yang melaksanakannya. Ya. Saudara, dan Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Haleluya. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus terlibat langsung dalam keselamatan seisi dunia ini. Karena itu ketika Yesus naik ke sorga, mulailah peranan daripada Roh Kudus itu. Untuk menyempurnakan keselamatan itu. Supaya saudara dan saya sampai kepada satu kenyataan bahwa keselamatan itu ya dan amin adanya. Haleluya. Saudara, kenapa harus Roh Kudus? Ya, tadi kita sudah lihat dia akan tinggal di dalam kita dan memberi kita kemampuan bersaksi, meyakinkan kita. Yang berikut, kenapa harus Roh Kudus? 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan ayat 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita menjadi jaminan untuk menerima semua yang disediakan Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Yang belum pernah dilihat oleh mata. Yang belum pernah terdengar. Saudara, itu semua yang disediakan Allah. Tetapi untuk sampai ke sana, untuk memperoleh dan menerima semua yang disediakan Allah, Roh Kuduslah yang menjadi jaminannya. Karena itu tanpa Roh Kudus, jangan mimpi untuk sampai ke sana. Tanpa Roh Kudus. Maka mengertilah kita ketika Yesus katakan, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Setiap tahun kita harus memperingati ini. Setiap tahun selama Tuhan masih kasih kita kesempatan di dunia ini. Untuk apa? Untuk terus menyegarkan dalam hati, jiwa, pikiran kita. Ada tempat yang dia sediakan. Dan untuk sampai ke sana, dia sudah memberi saya Roh Kudus. Ada jaminan untuk saya menerima semua yang Allah sediakan. Haleluya. Ya.
ada jaminan. Saudara, kalau kita mau berangkat naik pesawat, ya, tidak cukup sudah beli tiket, ya, itu harus, itu baru langkah awal, ya. Tetapi yang memberi kita kepastian jaminan untuk bisa naik ke pesawat, ada yang disebut apa? Boarding pass, ya. Nah, itu jaminannya. Artinya kita sudah punya nomor kursi di dalam pesawat itu. Itu jaminannya. Begitu juga kita untuk ke sorga harus ada jaminan. Roh Kudus adalah jaminannya. Ketika engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara punya jaminan, ya, yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Engkau punya jaminan dan punya kepastian, ya, untuk sampai kepada apa yang Allah sediakan bagi kita. Katakan amin. Kesimpulan dari hal yang kedua ini adalah kenaikan Yesus ke sorga adalah kepastian untuk menerima semua yang disediakan Allah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.